Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal pengereman. Pengereman di jalan lurus. Pengereman itu bisa dibagi tiga dari cara mengeremnya ya, bukan teknik mengeremnya. Yang pertama, yang remnya pakai ban depan saja. Yang kedua, barengan. Yang ketiga, belakang saja. Safety riding, lembaga safety riding itu kalau untuk JDDC apa JDDC itu? Jakarta Defensive Driving Club itu diajarkan untuk mengerem rem depan saja. Juga di lembaga safety riding Rifat Sungkar Driving Laboratories itu. Dulu Honda Indonesia, Astra Honda Motor, atau yang di bawahnya juga dari Wahana, dari MPM, lembaga safety ridingnya Honda, itu kesan penulis adalah yang lebih penting mengutamakan rem depan dulu. Tapi ternyata penulis salah, karena penulis pernah bahas ini, penulis kutip beberapa kali, ternyata info yang dikutip oleh medianya salah. Jadi penulis pernah ketemu langsung sama Pak Nyoman, Pak Matuki, terus siapa ya, lupa, maaf Pak ya, terus sama instruktur safety riding di MPM Motor, kebetulan di Sedati juga, terus sama datang langsung dari Jakarta mereka. Penulis merasa terhormat bisa dihargai seperti itu. Ternyata safety riding Honda itu standarnya adalah rem depan dan belakang ditekan bersamaan. Standar ini sama dengan standar yang dipakai di Jepang. Jadi Honda Jepang itu standar remnya adalah rem depan dan belakang bersamaan, bukan depan saja. Kalau depan saja itu bukan Honda. Jelas ya. Jadi dua aliran yang di Indonesia. Nah, ada satu aliran lagi, yaitu rem belakang dulu. Ini bukan maksudnya, bukan waktu ngerem cuma pakai belakang tok ya, urutannya. Jadi tiga itu depan saja atau depan belakang bersamaan, terus satu didahulukan yang belakang. Soalnya mungkin penulis tadi nyebutnya salah ya. Jadi ngerem itu standarnya tiga ini, depan saja atau depan duluan, depan belakang bersamaan, terus belakang dulu baru pakai yang depan. Kalau yang belakang dulu ini yang menganut rider Amerika, terpisah, lepas, atau kalau dari level negara Belanda. Jadi aturan resmi negara Belanda yang nyebut ini. Kalau Amerika ridernya toh, kalau dari sisi resminya, resmi negaranya itu barengan, depan belakang harus barengan. Nah, yang harus diketahui adalah mengerem maksimal itu harus dilakukan depan dan belakang. Mungkin proporsinya beda, tapi kalau ingin maksimal tetap depan dan belakang dipakai semua.
Yang ngomong ini nggak cuma banyak rider, tapi termasuk rider MotoGP. Rider MotoGP sekarang kan rem depannya, ban depannya gripnya jelek, terus grip ban belakang sangat besar. Nah itu mereka kalau ngerem berusaha biar nggak melakukan stopi, jadi ban belakang jangan sampai terangkat. Gimana caranya ban belakang juga ikut kontribusi ngerem. Jadi kalau ban belakang terangkat, ya diusahakan biar nggak ngangkat. Gimana caranya? Itu tekniknya sekarang. Jadi di MotoGP ngerem itu tetap terbaik adalah depan dan belakang, terutama karena grip ban belakang sekarang katanya lebih banyak daripada ban depan. Itu faktanya di MotoGP. Di harian lebih-lebih lagi, karena apa? Namanya grip ban harian itu kan nggak sebagus gripnya ban MotoGP. Untuk ngerem itu yang paling ideal adalah depan dan belakang ikutan ngerem. Rasio nanti tergantung dari motor, kekuatan pengereman atau penumpang dan lain-lain. Nah, itu poinnya. Mau ngomong apa tadi? Jadi rem itu ada hubungannya dengan ban. Kalau katanya sih ban makin ngegrip, remnya nggak butuh makin pakem, tapi entah lagi ya, beda tukang, beda teori ya. Yang jelas untuk ngerem itu kita nggak ngukur kekuatan telapak tangan ini, enggak, tapi kekuatan yang ada di ban. Kalau kekuatan nyampe di ban itu beda-beda, karena ban ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pakem, ada yang enggak. Terus remnya juga ada yang pakem, ada yang enggak, beda-beda. Jadi beda motor beda. Kalau dari kekuatan yang di tangan ini beda. Ada yang butuh yang kanan lebih keras, ada yang butuh yang kiri lebih keras. Kekuatan di tangan ini nggak sama. Motor sama persis pun bisa beda kalau umurnya sudah beda. Bisa aja yang depan masih orisinil, satu lagi depan sudah nggak ori, ya itu beda lagi. Jadi yang dimaksud dengan rasio kekuatan pengereman di sini adalah yang di ban, bukan yang di tuas remnya. Jadi kalau penulis contohkan itu ini Suzuki Next 2. Suzuki Next 2 ini perilakunya beda dengan Suzuki Spin. Suzuki Spin penulis itu rem depannya pakem, pakai mereknya AHM, cakram sama kampas rem belakangnya, kampas rem tromolnya, kampas rem depan AHM, kampas rem tromol belakang AHM. Depan sama belakang itu kekuatannya kalau pakai Spin yang depan butuh sedikit, belakang butuh agak banyak. Nah yang Next ini beda, belakang nggak boleh banyak-banyak, ternyata gampang ngelok, terlalu pakem yang belakang. Nah yang depan ini harus neken agak banyak, bukan karena apa, tapi karena ngeri ya. Penulis masih mempelajari ini handlingnya motor ini. Yang jelas yang jelas yaitu beda antara Suzuki Spin sama Suzuki Next, satu pabrik beda. Honda Beat punya penulis lagi masalah sehingga rem depannya nggak pakem, rem belakang pakem, tapi mungkin sama dengan Suzuki Spin ya, belakang bisa ditekan keras pakem,
nggak ngelok, susah ngeloknya kalau yang belakang di bit, tapi depan itu kalau ditekan nggak mau ngerem, kayak seakan melontar gitu. Terus apalagi itu penulis lupa mau ngomong apa nih. Jadi pokoknya kekuatan rem beda-beda. Rasio itu nanti yang akan dibicarakan adalah grip, traksi di ban depan dan belakang. Saat mengerem terjadi perubahan, terjadi perpindahan beban ya. Beban motor itu beda-beda tergantung apa motornya. Motor sport, motor laki cenderung ideal, depan belakang, beban ban depan dan belakang itu sama, kira-kira sama. Dan karena beban ban depan dan belakang sama, grip ban depan pada waktu kondisi jalan normal, waktu cruising kayak gini, waktu jalan tanpa pindah, tanpa akselerasi, tanpa mengurangi kecepatan, itu 50 di depan. Dibanding dengan Matic itu cenderung lebih berat di belakang, terutama karena mesinnya lebih banyak logamnya di belakang. Karena itu Matic bagian belakangnya lebih berat. Nah, karena belakang lebih berat ini, rasio gripnya waktu dibuat cruising, yang belakang lebih sedikit daripada yang depan lebih sedikit daripada yang belakang. Jadi depan anggap aja 30, belakang 70. Ini artinya apa? Dalam kondisi yang sama, anggap aja bannya sama, grip bannya sama, itu di motor sport lebih ngegrip daripada di motor Matic. Ini kondisi cruising ya. Jadinya ketika kita menekan rem depan, grip di Matic itu jauh lebih sedikit daripada grip di sport. Sudah dan yang nggak tahu. Nah, itu grip dalam kondisi motor cruising, dalam kondisi motor jalan tanpa akselerasi, tanpa mengurangi kecepatan. Gimana kalau dilakukan pengereman? Ketika dilakukan pengereman, maka beban akan berpindah makin banyak ke depan sesuai dengan tenaga dari pengereman. Ngeremnya dikit, beban yang berpindah ke depan sedikit. Ngeremnya banyak, beban yang berpindah ke depan makin banyak. Nah, pada saat awal mengerem, gripnya ban depan ini paling minimal. Kalau di motor sport anggap aja 50%, kalau di motor Matic anggap aja 30%. Nah, ini butuh kekuatan pengereman yang berbeda. Jadi kekuatan pengereman yang nyampe di ban itu berbeda. Untuk mengerem maksimal, itu tenaga rem harus sesuai, harus pas dengan gripnya ban. Kelebihan jelek, karena motor bisa terlosor. Kalau kurang juga jelek, ngeremnya jadi nggak maksimal kan. Ngeremnya jadi ya sama, jadi terlalu jauh jaraknya, kurang pendek. Jadi sementara itu kekuatan pengereman yang bisa diterapkan pada ban itu tergantung dari grip ban depan juga. Jadi kalau gripnya kurang, kita nggak bisa neken rem keras-keras, selip nanti bannya. Bukan selip, apa ya istilahnya, ya selip ya. Selip itu soalnya biasanya penulis ngacu ke kalau bannya muter, motornya nggak jalan, itu selip.
Kalau uh, banyak diem, motornya masih tetap jalan, apa namanya ya, anggap aja banyak lock, gripnya hilang. Jadi kalau misalnya kita tekan rem terlalu kuat, sementara rem depan ya, rem depan terlalu kuat, selama grip ban depan ini masih 50%, masih 30%, kita ngeremnya cuma yaitu 50% tadi atau 30%. Jadi ketika grip ban depan cuma 30%, kita tekan rem, kita nggak bisa tekan banyak-banyak. Kalau tekan banyak-banyak ya itu drosor kan, rem depan, ban depan ngelok, grip ban depan hilang, drosor. Mungkin kalau di motorsport nggak begitu bahaya ya, karena drosor pun paling masih tetap tegak. Kalau di motor bebek enggak, lebih bahaya. Sebelumnya udah pernah dijelaskan. Jadi ini yang sering jadi masalah kalau orang-orang itu, karena ngeremnya nggak bisa kencang. Orang-orang itu kan punya kebiasaan jelek. Teknik ngerem yang benar itu adalah tenaganya disesuaikan dengan gripnya ban. Jadi kalau rem depan di Inggris itu kan pakai apa, tekniknya rem depan aja ya. Nah itu nekannya pelan dulu, pelan, terus pelan, lemah, terus dikeraskan. Mereka juga latihannya nggak main-main, kecepatan 100 km/jam. Terus mereka ada standar, orang harus mampu menghentikan motor dengan spesifikasi seperti ini di jarak berapa meter gitu, 100 km/jam disuruh gitu. Ini uji yang bikin uji nyali ya. Yang instrukturnya sendiri ngomong ini memang benar itu uji nyali, tapi itu harus dilakukan, wajib kalau ingin punya SIM di Inggris. Jadi yang benar, menekan rem itu makin lama makin keras, enggak ditekan terus statis gitu tok tenaganya, enggak, itu salah jelas. Soalnya apa, logikanya kalau pertama gripnya masih 50% sebelum dilem, terus kita ngerem berdasarkan 50% itu, jelas tenaga pengereman itu yang selanjutnya setelah beban ada di depan nggak maksimal. Jadi apa, karena orang Indonesia itu kebiasaan neken remnya tetap ya nggak ditambah, konsisten apa, dibuat konstan dari awal sampai akhir tetap terus. Mungkin orangnya itu berpikir, wah aku udah ngerem maksimal banget, sangat-sangat maksimal, aku tekan kalau lebih keras dari ini drosor gitu kan, anggapannya gitu, seterusnya nggak ditambah lagi. Itu salah besar. Lembaga safety riding itu pasti ngajari kalau ngerem itu harus makin lemah makin keras. Istilahnya jangan langsung dikejutkan keras itu, tapi perlahan-lahan. Orang yang nggak ngerti teori gini, nggak ngerti apa alasannya itu, apa alasannya mengapa harus pelan-pelan. Karena orang Indonesia nggak ngerti itu, melakukannya memang nekannya rem pelan-pelan, tapi tetap nggak maksimal. Karena apa? Dia masih menyesuaikan tenaga remnya dengan yang 30% tadi, nggak maksimal itu. Yang ngajari sendiri dari safety riding nggak pakai teori kayak gini, teorinya aneh lah, jadi nggak disebut kalau apa awalnya itu grip masih rendah, enggak,
acuannya kecepatan. Contoh dari apa, dari JDDC penulis pernah dihubungi juga langsung lewat email, tapi ya tetap ngeyel orangnya. Jadi ngomongnya gini, kalau kecepatan di atas 80 apa ya, rem depan aja, terus 80 sampai berapa itu ya, 20 sampai 80 km per jam, 40 sampai 80 km per jam rem depan dan belakang. Kalau apa, di bawah 40 rem belakang aja, apa ya, wes lupa lah, pokoknya ada aturan kayak gitu. Detailnya gimana lupa, nanti penulis cari lagi. Kalau harus dikoreksi, penulis taruh di deskripsi. Ini coba perhatikannya, penulis kalau ngerem pasti belakang dulu, terus baru depan. Nah, apa? Akibat ajaran ini, jadi cuma nggak ada penjelasan macam-macam gitu, tapi cuma ngomong kalau rem depan harus di squeeze, apa ya? Jangan di grab, tapi di squeeze. Itu tok, nggak ada informasi lain itu. Makanya orang jadi nggak ngerti. Di squeeze perasaan nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Soalnya orang mikirnya itu masih awalnya ditekan pelan-pelan, tapi tenaga remnya tetap pakai acuan waktu grip ban depannya itu masih 30%. Padahal harusnya begitu direm, beban makin banyak ke depan, maka ketika itu pula tekanan di tuas rem ditambah. Jadi makin ngegrip ban depannya, makin besar kekuatan pengeremannya. Harusnya gitu. Nah, dengan cara seperti itu rem jadi maksimal. Nah, selain masalah itu juga, jadinya orang masalah pakai rem depan ini ya, mungkin sudah menerapkan teknik apa, squeeze, teknik nekan pelan-pelan, tapi acuannya tetap salah, pakai 30% itu. Ini masalahnya lain adalah, adalah kalau orangnya nggak di jalan yang biasanya dilewati. Jadi misalnya jalan ini kan biasanya kering, gripnya kan besar. Nah, masalah terjadi ketika orangnya lewat ke jalan yang gripnya rendah, atau nggak tahu tiba-tiba harus lewat jalan yang licin. Jalan yang biasanya ngegrip jadi licin. Misalnya waktu hujan, waktu kena apa, kena macam-macam lah, jadi licin jalannya. Nah, itu orang jadi salah perkiraan, jadi nggak nyangka jalannya lebih licin daripada yang ia perkirakan. Dipikir jalannya sama seperti kondisi yang biasa ia alami, sudah reflekskan. Jadi kan kalau ngerem sering refleks, nah itu refleksnya nekennya segini gitu. Orang kalau sudah pakai aturan ngerem pakai rem depan tok, itu dia nggak akan berani neken kencang-kencang gitu. Tapi tetap tenaga pengeremannya tetap sama dengan waktu jalan normal, jalan kering. Jadinya apa? Walau sudah pakai teknik squeeze, motornya tetap delosor. Karena kan grip saat yang biasanya itu sudah 30% di grip jalan biasa, itu gripnya lebih besar daripada 30% grip saat hujan, saat jalan agak licin gitu. Karena dia salah perkiraan grip jalan, misalnya dia nggak tahu atau apa, dia langsung delosor. Bukan karena karena hydroplaning di mana ban itu ngambang, enggak, tapi karena kekuatan perkiraannya itu enggak sesuai dengan kondisi jalan sebenarnya. Itu bahayanya. Kalau jalan mulus gini,
no problem. Begitu jalan ada sedikit pasirnya, ada sedikit tanah, ada atau basah waktu hujan, nah itu saat-saat dimana orang yang mengandalkan rem depan itu riskan sekali. Nah, oleh karena itulah muncul aliran rem itu harus depan dan belakang bersamaan. Nah, mungkin aliran ini aman, cuma masalahnya apa? Sistem rem itu beda-beda. Nggak selalu waktu kita neken tuas rem bersamaan itu rem depan dulu, rem kedua rem bisa bersamaan. Kadang bisa depan dulu, kadang bisa belakang dulu. Karena itu ada aliran lain. Kalau ngerem belakang dulu. Ngerem belakang dulu ini kalau menurut sistem kombi brake, sistem pengereman kombinya punya Honda, yang ada di Honda PCX atau bahkan Honda CBR yang lama ya, yang pakai CABS itu, kombi brake ABS, atau di motor ini Vario atau Honda Beat sekalipun, itu desainnya adalah kalau kombi brake ditekan itu rem belakang dulu yang nekan, baru yang depan baru aktif. Di motor Honda CBR juga gitu, kombi brake-nya itu depan belakang dulu yang aktif, seperempat detik kemudian baru yang depan. Kalau menurut Honda alasannya apa? Alasannya adalah kalau di rem belakang dulu, bagian depan ini enggak nyungsep. Jadi waktu di rem belakang dulu itu motor nggak akan terlalu nyungsep. Nah, sisi lain ada keamanannya juga. Karena apa? Begitu di rem belakang dulu, beban dari motor yang sebelumnya kalau untuk Matic depan 30 belakang 70 akan berubah. Begitu sudah di rem belakang, minim jadi depan 50 belakang 50, anggap aja gitu. Jadi begitu diawali dengan rem belakang, grip dan belakang sudah nambah 40%. Berapa ya? Ya, anggap aja nambah 40%. 40% itu banyak, berpengaruh. Dan ini sudah sangat-sangat mempengaruhi. Orang memulai pengereman bisa hampir 2 kali lebih keras tekan remnya. Kekuatan remnya, misalnya orangnya nggak ngerti cara teknik squeeze, langsung langsung tenaganya dibuat konstan dari awal sampai akhir, tetap nggak berubah-berubah, orangnya akan tetap lebih pakem ngeremnya. Dan kalau ini diterapkan dengan orang yang ngerti teknik squeeze yang benar, jadi tenaga pengereman disesuaikan dengan perpindahan beban, makin banyak beban, banyak depan terbebani, makin keras ia mengerem, akan lebih maksimal lagi ngeremnya, dia akan lebih pendek lagi. ABS, kalau sistem ABS-nya racing itu juga gitu, dia akan coba memaksimalkan pengereman. Jadi tenaga rem akan disesuaikan dengan grip, akan disesuaikan dengan perpindahan berat. Seiring dengan perpindahan berat tersebut, yang rem belakang pun juga mengalami. Jadi kalau rem depan itu makin lama makin keras, kalau rem belakang makin lama makin dikurangi. Tentu perubahan ini termasuk singkat ya, mungkin dalam 1 detik sudah makin bertambah atau makin berkurang. Ini tergantung dari latihan, harus latihan dulu emang. Jadi orang-orang, terutama kalau yang motornya punya berat di belakang seperti motor Matic, motor chopper, motor ya HD gitu, motor gede,
yang bebannya lebih banyak di belakang. Itu kalau ngerem, mereka itu pasti mendahulukan yang belakang. Jadi belakang dulu, baru depan. Depannya saat misalnya udah ngerem, bisa sama-sama. Jadi kalau yang rem bersamaan nanti berujung ke 70-30 kekuatan pengeremannya, yang ngerem belakang juga gitu juga. Jadi sudah misalnya kalau barengan truk langsung 70-30 ya kalau yang teknik barengan. Kalau yang teknik belakang dulu belakang langsung pakai 50, terus begitu beban udah dipindah ke depan, belakang jadi 30, depan jadi 70. Tentu ini harus memanfaatkan teknik squeeze juga ya. Squeeze menambah tenaga pengereman di depan, mengurangi tenaga pengereman di belakang. Nah ini efektif banget kalau pemirsa perhatikan. Penulis kadang rem mendadak itu penulis pakai rem belakang dulu, dibiasakan. Walau nggak perlu, walau bisa pakai depan, penulis sebisa mungkin membiasakan belakang dulu. Karena apa? Takut refleks. Penulis ini selama udah berapa tahun ya penulis mengudara, udah tua ya, 30 tahun ya. Itu mayoritas penulis jalani dengan ngerem depan dulu. Mengerem itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi penulis. Penulis mungkin ada yang ngomong, aku pakai rem depan gak apa-apa, aku pakai rem depan aman. Ya jangan ngomong gitu, penulis sudah ngerasakan sendiri gimana caranya ngerem depan itu. Rem depan penulis sudah pakai teknik squeeze, nggak bisa, karena kalau sudah kaget pasti terlalu keras, nggak bisa. Orang kalau panik ya tenaganya sering berlebihan. Kalau orang panik itu timing jadi beda. Kalau dalam keadaan biasa omongan waktu itu berjalan normal. Kalau sudah panik, waktu itu bisa seperti slow down gitu. Jadi seperti slow motion. Itu kalau sudah panik. Karena dalam kondisi refleks yang luar biasa gitu, kalau kita neken rem depan itu bisa bisa terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ya jatuh dong. Jadi penulis selalu biasakan kalau ngerem belakang dulu dalam kondisi apapun. Makanya rem belakang sering habis dulu kan ya. Ya begitulah. Jadi kalau pingin baiknya, sebaiknya pakai rem belakang dulu lah. Kalau rem depan itu kalau memang beneran harus latihan squeeze. Kalau nggak bisa latihan squeeze, pakai yang belakang dulu. Jangan sampai ngerem itu kalah sama malu. Dan ini sudah cukup sering menulis lihat. Sudah, sekian saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.